Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Nama saya Adi Perdianto. Dan ini yang akan di narasumber kita. Kita akan menanyakan beberapa hal tentang masa Orde Baru. Yang pertama itu, Ibu pernah ngerasain yang namanya Orde Baru dan pemimpinnya apa enggak? Ya, pada saat lahirnya Orde Baru itu ibu baru berusia 3 tahun. Tapi Orde Baru itu kan berlangsung selama 32 tahun. Jadi ikut merasakan ibu dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi sampai ibu sudah bekerja. Pemimpinnya kira-kira siapa? Pak Soeharto. Yang ganti-ganti itu hanya wakilnya, tapi presidennya tetap Pak Soeharto. Ya, karena Pak Soeharto di situ dia memimpin selama 32 tahun dan beberapa kali berganti wakilnya, tapi presidennya tetap Pak Soeharto. Kan di dalam Orde Baru kan ada kebijakannya ya, kayak kebijakan politik, ekonomi dan sosial. Kira-kira yang Ibu tahu apa ya kebijakan? Kalau kebijakan politik yang ibu tahu ya, kebijakan politik itu sebelum Orde Baru lahir itu banyak partai. Yeah. Kemudian setelah Orde Baru itu disederhanakan partai yang tadinya banyak, hanya terdiri dari 3 partai ya. Yang pertama itu gabungan dari beberapa partai itu menjadi P3, Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua itu Partai Golkar yang terdiri dari beberapa partai juga. Dan yang ketiga itu PDI. Penyebab masa Orde Baru itu apa sih, Bu? Penyebab masa Orde Baru itu yang ibu pernah baca, yang ibu rasakan ya, itu karena ada penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama, sehingga Orde Baru itu berusaha untuk mengembalikan ke jalur semula ya, yang terutama berkaitan dengan ini ya, undang-undang ya. Oke, nah Tadi kan masalah politik. Kalau masalah ekonomi, karena masyarakat Indonesia itu terdiri dari dari sebagian besar masyarakat petani, maka Pak Harto saat itu menitikberatkan pembangunan di sektor pertanian. Itu dia punya program yang namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun ya. Repelita itu dipisah-pisah kemudian dari 5 tahun ya, dari 25 tahun terus dipecah-pecah menjadi setiap 5 tahun sekali, dan semua itu kebanyakan di sektor pertanian, antara lain itu swasembada beras. Kemudian dari sektor sosial itu misalnya ada pendidikan impres, sekolah impres ya, di mana mereka wajib untuk sekolah. Kemudian gerakan orang tua asuh yang tahu, kemudian pemberatan buta huruf ya, ada kejar paket A, B, C. Kemudian dari sektor kesehatan itu dididikan puskesmas. Itu yang tahu. Kemudian di sektor sosial masyarakat saat itu merasa lebih aman ya. Kemudian mengenai keadaan ekonomi tadi udah belum? Ekonomi. Selain itu ekonomi juga saat itu memang kehidupan ekonomi lebih aman ya. Awalnya di akhir itu emang krisis, tapi awalnya itu sebetulnya stabil. Terus akhir masa Orde Baru itu terjadi krisis inflasi yang sangat tinggi, sehingga waktu itu kalau nggak salah dolar itu sampai $1 itu 16.000. hukum itu apa Ibu ya pada masa Orde Baru? Kalau masa hukum saat itu memang tegas ya, pelaksanaan hukum tegas. Karena saat itu Indonesia itu dipimpin oleh orang-orang yang dari ABRI ya, dari Angkatan Darat dan lain-lain, itu masyarakat lebih aman. Kemudian mengenai kejahatan itu tidak seperti sekarang yang merajalela, karena waktu itu sangat tegas. Penjahat-penjahat kambuhan atau residivis itu ada Petrus yang penembak misterius, mereka yang suka berbuat jahat atau berulang-ulang melakukan kejahatan itu biasanya tahu-tahu besok sudah di dalam karung, udah mati, udah ditembak. Misterius yang itu
merupakan juga program dari negara. Nah, pengalaman yang paling berkesan yang selama Bu alami selama Orde Baru itu apa ya Bu? Kalau Orde Baru yang tadi berasa lebih nyaman ya, tidak ada antrian, masyarakat itu lebih kondusif karena media saat itu memang itu ya, memang media itu dibatasi ya. Memang kebebasan media tidak seperti sekarang kebablasan, sehingga saat itu masyarakat itu lebih kondusif, jadi berita-berita miring atau itu jarang muncul di permukaan. Nah, ada lagi nih Bu, pertanyaannya Bu. Kira-kira kalau Orde Baru dikembalikan lagi ke masa sekarang, apa yang terjadi Bu? Sudah nggak sesuai ya, karena eranya sudah berbeda, masyarakat berbeda, teknologinya dan perkembangan masyarakatnya, sosialnya, hukumnya sudah berbeda. Oke, sekian dari kami, itu wawancara yang kami. Mengenai berakhirnya Orde Baru, Kalau Ibu boleh tahu tentang berakhir Orde Baru boleh? berakhirnya Orde Baru itu kan diakhiri dengan ini ya, demo mahasiswa besar-besaran yang berhasil menduduki gedung DPR, karena saat itu memang ada beberapa mungkin lawan politiknya berusaha untuk menjatuhkan, sehingga terjadilah Orde Reformasi tahun 98. Sekian dari narasumber yang ada dan terima kasih Bu Sunaimi atas sumber-sumber yang telah Ibu berikan. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.